Jadi nggak panik Pak, dua. Jadi ASN ada dua, satu PNS, dua P3K. Keduanya ini adalah ASN, itu Pak. Jadi, ya saya PNS, ini P3K gitu. Karena benar begitu Pak. Nah ini kami latih PNS P3K. Maka tugas kami juga semakin berat. Dulu melatih PNS saja, sekarang ketambahan melatih P3K. BPJK besarnya ini Pak, ayam juga Pak. Ayam polos apa langsung berat. Ya biasanya saya nomor itu suka makan gitu. Sembarang pasti di nomor 2 ya, sebagainya kan. Oke. Kemudian non ASN. Non ASN di sini ada dua, ini pernah Mbak. Ada non ASN, pegawai aparatur sipil negara non. Honorer, PTT, PTTI. Kemudian di Kemenak itu Pak, ada unsur masyarakat. Jadi masyarakat termasuk Takmir Masjid ini masuk non pegawai aparatur sipil negara. Inilah sasaran kami Pak. Lembaga lain tidak ada banyak dilatih loh apa? PNS, P3K kan begitu. Masyarakat mungkin sosialisasi kan begitu, pertanian apa begitu kan. Dan malah tidak, masyarakat masuk di sini. Gitu. Siapa itu masyarakat? Ya tak pernah cek. TPK, Madin, masuk di sini. Maka tugas kami tidak hanya melatih PNS, tidak hanya melatih P3K, tidak hanya melatih honorer, GTT, PTT, tapi juga melatih dari unsur masa. Maka demikian, karena nyambung Pak. Tugas fungsi Kemenak Agama kan banyak. Maka jenis pelatihan nggak banyak Pak, nyambung. Karena banyaknya tugas fungsi Kementerian Agama, maka jenis pelatihan ini untuk mengembangkan SDM-nya juga matching Pak. Nyambung. Masyarakat di sini juga ada Takmir Masjid, ada pengelola KBIHU, ada pengelola pondok pesantren. Kan masyarakat juga. Nah, itu kan juga mendukung tugas fungsi Kementerian Agama. Jadi sesungguhnya yang mendukung tugas fungsi Kementerian Agama itu tidak hanya negeri saja, tapi swasta juga mendukung tugas fungsi Kementerian Agama. Dan kewajiban panjenengan, bidang pondok pesantren, pengelola pesantren kan itu juga. Jadi sama juga mendukung tugas fungsi Kementerian Agama. Maka diberikanlah anggaran untuk pelatihan. Dititipkan ke Balai Diklat untuk melatih para masjid. Dan ini sering, di mana sudah Pak, sudah kami lakukan. Beda loh Pak, jadi kan sering diundang kami loh. Pernah? Kemenang? Ada yang pernah Pak ya? Cuma 1 hari Pak ya? Dari 2 hari. Kali ini enggak. Ini sesuai dengan regulasi. Tidak boleh izin, tidak boleh nggak masuk, tidak boleh telat. Sesuai sekolah lah, normal Pak. Dapat sertifikat. Tentunya akan baik kok. KPK semua disiplin semua, nggak ada yang telat. Jumat, kabel khusus Jumat. Baik. Itu Pak. Jadi ini lembaga diklatnya, maka banyak. Kalau nggak diganti, kalau ada yang 1 hari dapat baru nggak lulus Pak. Paling dapat surat keterangan saja, tidak dapat sertifikat. Beda dengan lembaga-lembaga yang dilaksanakan oleh swasta, ini bisa Pak. Jadi harus terpegang di situ. Jadi inilah SDM di Kementerian Agama yang kita berikan pelatihan. Jadi ada Pak pelatihan kemasjidan. Mungkin nanti ada lagi Pak tahun depan pelatihan keluarga sakinah bagi masyarakat. Kita undang tokoh-tokoh masyarakat. Pelatihan pengelola pondok pesantren, kita undang pengelola pondok pesantren. Diklat. Bukan workshop ya, karena tugas kami adalah diklat. Diklat apa? Pondok pesantren, kemasjidan, keluarga sakinah, banyak. Kita berikan pelatihan karena apa? Mereka juga mendukung tugas fungsi Kementerian Agama. Maka kita berikan porsi untuk pelatihan. Ini kemarin senang itu kalau Pak kedua kegiatan ini akhirnya sampean Mas
Surabaya wae gitu. Ya. Asal Kalau masjid sing anu sing duwe laptop. Karena apa? Kita pola branding. Sekarang begitu Pak. Nanti ke depan Pak, eranya pemerintahan sekarang begitu Pak. Semua itu sudah berbasis digital. Apalagi Pak hari ini yang tidak digital, hampir nggak ada Pak. Semua sebab digital. Nah, begitu lagi, akhir ini, jadi saya ya, ini terakhir. Karena apa? Ini sudah saya sampaikan Pak. Saya sudah hafal Pak. Kalau kiai itu harus hafal Pak. Tidak perlu salah kan begitu. Oke. Jadi hari ini Pak, semua pemerintahan Pak, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana, sektor pemerintah, sektor swasta, semua tugas fungsi sudah berbasis teknologi. Apa istilahnya Pak? gadget. AI. Artificial intelligence. Kecerdasan buah. Jadi hampir Pak. Dulu ada efek, sekarang ada efek. Sekarang semua sudah berbasis digital. Pekerjaan berbasis digital semua. Dunia perbankan tuh Pak, dengan dulu ketika belum ada kemajuan yang terkait dengan mobil banking Pak. Bank-bank tuh antri rame Pak, setiap hari kan itu. Sekarang kan tidak ada, paling tanggal 2 tok Pak, tanggal 6 ya. Orang tua ngambil semua sekarang kan enggak. Apalagi semua, karena apa? Semua orang sudah berbasis digital. HP panjenengan tak bermajin, saya yakin sudah punya mobile banking, gitu ya. Ya tambah sekarang canggih Pak, tablet, tambah duit Pak, duit itu Pak, santan Jepangan, di duit itu Pak beres sekarang. Ngapain? Kita itu sombong duit akan tidak penting Pak. Kalau bisa cukup situ loh Pak, bisa tuh Pak. Kalau tak kepikiran itu nggak ngurus. Sarung mantap, beres Pak. Hah? Tidak apa-apa. Iya. Anggaran barang sultan. Iya. Kita kan ada duit. Dia kan kaget kok ngomong sarungan tuh, sarungan Pak. Sarungan. Peningkatan. Biar transfer jebret. Sarungnya biar seksualan gitu Pak. Kalau saya ke Pak. Apa Pak, omongan BSKB Pak. Jalan abad Pak. Bukan saya kajian bersih gitu. Jadi apalagi yang hari ini tidak seperti itu Pak. PDAM berat di sini, ya Pak. Bayar listrik berat di sini. SPP anak pondok berat di sini. Gak usah KTM Pak. Panjenengan beli pulsa hari ini Pak. Saya itu permajin, Pak. Nang Alfamart tuh pulsa 10.000 nggak cocok Pak. Wonten bae orang lain. Disi dhewe to Pak. Ngapain tentang Alfamart tuku pulsa. Disi dhewe Pak. Berarti itu Pak. Maka HP nggak perlu isi penting isi. Cocok. Sebenarnya apa gaya-gayaan tok. Akhirnya ini tok paling untuk YouTube loh. Untuk film. Kalau nggak kenal bisa. Gratis. Tapi file itu tentang sholat. Tapi sini Gratisan wifi sisa. semua dari sini loh Pak. pengalaman kayak muslim ini ya. Masjid. Zakat itu masuk zakat sudah pakai kris sekarang. Hanya tuh Pak. Maju ini sedekah pakai kris. Right. Semua transaksi. Nah, panjenengan beli apapun sekarang Pak, tinggal duduk manis selesai juga. Sekarang dikasih goreng set datang, sampai pijit online belum ada Pak. Bulan buka ada ketemu Pak, set tinggal lele. Lagi perempuan datang Pak.
pengalaman. Curhat. Apa itu sekarang? Iya, semua kan gitu. Pas wis. Maka diaktifkan mobilnya itu, mobile bankingnya itu. Jadi kalau kan itu kan susah lah. Jam 10 top listrik habis 10 malam tuh bagaimana tuh enggak? Gitu lah. Kan enak di sendiri nomor pelanggaran di sini terus selesai. Nggak usah kemana-mana loh. Sekarang enak loh sekarang gitu guys. Bodohnya kita loh Pak beres. Nggak usah gubuk KTP kalau kita Pak maris beres Pak. Ada di sini. Kalau di sini kok dua. Kok dua di sini. SPBU POM belum bayar Kris beres. Apalagi Pak? Lengkap di sini. Sing mobil Pak, sing sepeda mboten Pak. Bisa, Bisa boleh kok. jadi karena itulah karena daerahnya artificial. Dulu Pak, ketika panjenengan daftar mahasiswa, tiba UI, KIF, non Ampel, dulu kita di IAIN, kemana-mana Pak. Bapak kita Pak, kasihan Pak, nyantar tuh Pak. Surabaya macet, mau macet, orang tua kita saya masih kegap, saya dan motor merek Suzuki diantar Surabaya daftar. Sekarang tidak, anak kita duduk manis setengah jam, daftar UNER, UI, UINSA setengah jam loh Pak. Secara diupload semuanya, tinggal klik, Bapak saya milih ini ya. Orang tua setuju dong, tinggal daftar sendiri. Orang tua nggak usah ngantar, selesai di sini daftar. Amat loh. Nggak usah, SMA juga. Daftar PNS sudah begitu sekarang. Oh Pak, jadi panjenengan ya. Ini saya sampaikan, saya sering kali saya sampaikan. Era sekarang Pak, gak iso Pak. Dengan titip sopo gak iso Pak wis. Jadi jangan sampai percaya, tergoda, tergiur menjadi korban jangan. Tidak bisa. Sudah CAT. Kalau tidak bisa. Ketika anak itu diterima menjadi PNS itu karena dirinya sendiri dan doa orang tua. Jadi dipercaya Pak, menolak Pak Camat, menolak tak bantu. Gak iso Pak wis. Sekarang CAT online terhubung BKN Permenpan sama. Nilai muncul Pak, streaming Pak. Ketika anak kita jawab soal, itu di streaming layar Pak. Dilihat di situ bisa nilainya. Langsung kritis. Betul Pak. Jadi anak dengan daftar tes nggak diberkono, dengan pantau di sini. Ketika mengerjakan tahu lah ya. Ini berapa saya? Ketika informasi berapa klik selesai. Jadi mohon ini saya sampaikan Pak. Kasihan Pak. Wah gini tuh masih ada korban orang-orang tertipu sekian juta sana Pak. Tiba betul wedus, betul kucing. Gak bisa Pak. Pertama kali ini murni Pak. Saya Samuria pun saya tidak minta. Anaknya baru-baru tidak ada. Bertanya Samuria enggak Pak? Mulai sampai SK proses sampai lain tidak ada. Kasih tidak ada. Jadi semuanya sudah itu tadi Pak menggunakan digital. Jadi mohon maaf Pak ya. Jadi saya sampaikan dia mengambil tergiur orang lain. Pak bantu tak bantu. Besok ini baru sampai. Pun Pak untuk saya mulai SKB sampai SKB semua main. Maka jangan heran sekarang banyak Pak anak-anak yang prajabatan di sini ya. Kemarin Mahkamah Agung Pak. Mahkamah Agung, cakim-cakim Mbak, CPNS itu kalau prajabatan netep kemenak gitu loh. Kemarin baru 201 orang di sini Mbak, prajabatan dari Mahkamah Agung, netep kita. Di situ banyak Pak, anaknya petani, anaknya jual pentol, jual ST. Pada guru, semua masuk di situ. Kenapa? Kecerdasannya dan juta orang tidak amat. Seperti dulu masih manual ini. Bukan anak ST yang kemarin, Pak? Apa? Bukan anak ST yang viral kemarin. Tidak tahu apa yang anaknya sudah ada ya pas PNS. Jadi itu Pak, sekarang itu sudah seperti itu.
Jadi semua sudah berbasis teknologi. Tidak usah repot. Maka takmir masjid harus begitu. Lagi bapak kiai. Khotib juga mau harus sama kertas ini. Khotib kertas. Mana kipas angin, bus. Aku ya betul gitu. Pusing ya pakai nembel lagi. Tongkat waduh. Kondisi mah. Angkatan pasang ini mobil. Buka dhewe alamane. AC Pak. Pak Karpa. Karena enak. Dengan cara duduk khutbah sampai khutbah itu ada lho Pak. Kita dulu jebret kayak khutbah dari. Bodoh kan pas beres ya. Karena dimatikan datanya. Kan gitu. Mati ya dites aku. Engko padha wae mati. Ya jenengan ceramah kan gak biasa. Orang pintar belum bisa ceramah loh Pak, belum tentu bisa loh Pak. Saya nggak bisa Pak, nggak biasa. Tapi kalau ceramah aku ceramah ini ya ngomong aja, macam Pak. Tapi belum tentu bisa. Talenta itu Pak. Jadi kan bisa. Gak ada yang harus bisa. Jadi sekarang caranya itu Pak. Kan banyak kan kiai-kiai, terus tablet, selesai nggak ada apa. Keren Pak ya. Jamu weh, kalau tak betul. Jadi sekarang apa lagi juga? Apalagi yang tidak? Dengan nanti malam jam 5 sore mendadak terbang ke Jakarta. Kalau dulu dengan bingung Pak, cari ke agen di. Sekarang Pak 5 menit ngetem tiket ke Lion. Dampak saya jual setengah Jakarta selesai di sini tiket ada apa? Itu Pak ya? Apa? Traveloka. Kalau usah Tiket.com. saya bayar ke apa tidak mau ngapain? Sudah selesai transfer. Loh, yang terlambat mau. Sampai mari Pak. Sampai mari. Anjene anu enggak? Enggak apa-apa. Khususan Jumat ini. Lambat baru datang lagi. Timbang gak teko. Itu nih. Langganan iki. Langganan. Kayak tadi ya. Bandara ada mesin boarding. Tanpa menghadap counter orang yang bisa. Kalau boarding tombol jebret-jebret keluar boarding pas terbang. Tanpa orang paling. Dulu jenengan ke Malang loh. Di Pasuruan di Darjo lewat mobil pasti di situ ditunggu mbak-mbak cantik kan itu kan. Sekarang tidak lagi Pak. Begitu. Tempel, buka, keluar kan begitu. Mbak itu lah Mbak. Kalau tempel, buka, Ya. Bus. Kasar ya Pak? Buka dulu lalu tempel. buka sampean. Melayu Nero. Oh, sakno arek cilik lho. Oh, tak apa nggih. Tempel, buka, tambah orang. Itulah transformasi seperti itu Pak. Sekarang semuanya. Jadi hampir semua perkantoran Pak, hampir semua seperti itu. Nggak ada jarak kan paper jarang. Namanya fax dan nggak laku ya. WA surat jebret satu detik nyampe, langsung tindak lanjut di sini. Maka saya 24 jam lah ini nggak boleh mati. Maka ibu juga begitu, nggak boleh bekerja. Ada bapak jam 11 gini-gini. Kerja. Masuk. Loh, saya 24 jam loh Mbak. Kenapa? Semua di sini Mbak surat Pak. Karena kalian di Bali pasti lewat ke saya Pak. Kalau saya mati Pak, nah saya TR mandek Pak. Namanya Pak aplikasi Sri Kandi. Jadi semua di sini, baru saya baca. Saya sudah lanjut ke ini, Fred surat.
nanti waktu saya koreksi, baru keluarlah TTE, tanda tangan elektronik, tanpa kertas semua di sini Pak 24 jam. Maka saya katakan jam 11, jam 10 malam gini-gini Pak. Kita ngapain kerja? Pagi jam 5 sudah surat masuk, strip kalau surat gitu lah. Belum ngopi kan surat masuk. Maka sekarang ini begitu lah. Jadi nggak begitu masuk banyak kantor nggak apa-apa, selesai lah. Apa bisa digerakkan di sini kan? Dan itulah teknologi transformasi. Maksudnya dengan tantangan juga begitu transformasi. Sekarang hampir pas saya lihat kota itu ada krisnya ya, kris. Jadi maka para teman juga saya yakin lah, saya lihat yang masih muda-muda. Kecuali aku ya. Ya, juga masih muda. Berapa kita? Berapa ya ini? Kapan berapa? Kalau setahun lagi. Saya seger itu Pak, jam 2 ya. Lumayan seger. Berarti kita tak tua ini. Lagi. Sekali lagi, untuk orang ngomong sih. Bulan. Bulan yang ngomong. Oke, jadi itu Pak, transformasi semua sudah begitu. Jadi maka sekarang sudah tidak banyak orang lagi Pak. Di beberapa kementerian Pak, sudah tidak mengangkat lagi jabatan pelaksana itu tidak ada Pak. Dulu kan tidak Pak. PNS, penerima tenaga TU begitu Pak. Tenaga administrasi. Sekarang nggak ada lagi. Langsung pada fokus pada jabatan. Humas langsung fungsional, ujek suara fungsional, guru, penyuluh, penghulu, auditor, hakim, jaksa, bedan, dokter, semua itu tenaga fungsional. Tidak ada pejabat. Sekarang kan kata tenaga administrasi. Sekarang apa sudah banyak diganti dengan teknologi. Yang dulu pekerjaan itu biasanya dilakukan 5 orang, sekarang cukup 1 orang itu bisa. Bahkan tanpa orang itu bisa ini. Tidak begitu banyak. Kecuali tenaga fungsional guru Pak, penyuluh, barang itu namanya penerimaan PNS ada terus. Tenaga administrasi itu sudah nggak ada Pak. Kecuali fungsional guru, dosen, penyuluh itu ada terus. Setiap tahun ada penerimaan itu terus. Mengapa demikian? Karena dibutuhkan. Karena belum bisa digantikan. Nah, Dulu. Ya. Kok tidak ya? Ladro Pak. Kenapa? Karena belum bisa digantikan dengan teknologi Pak. Ya terus guru, penghulu, pasti setiap tahun ada terus. Yang lain-lain tidak ada. Tenaga administrasi, tenaga fungsional ada terus. Karena apa? Belum bisa digantikan dengan teknologi. Yang kedua, karena teknologi belum bisa menggantikan kasih sayang. Yo ono robot. Masuk ya? Ayo saya tanya, yang minum ini. Minum dulu. Bro, saya sudah punya keluarga. Dijawab pertanyaan ini untuk membuktikan bahwa teknologi belum bisa menggantikan kasih. Seandainya suaminya kerja jauh, seandainya loh. Kerja jauh 2 tahun nggak ketemu. Kalau disuruh mele, jika kangen, disuruh mele mana? Video call 1 jam dengan mesra. Kalau ketemu langsung 15 menit kalian. Jawaban itu cara satu, kalian beli. Cukup video telepon 1 jam. Kalau ketemu langsung 15 menit dari mana? Loh, langsung Pak. Spontan bener loh Pak. Ngapain video call 1 jam dengan mesra? Gak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan 2 tahun gak ketemu 15 menit Pak. Apa yang terjadi? Terjadilah. Apa yang terjadi? Terjadilah. Kira-kira apa coba? Kalau kamu ketemu
Dadel duet. Kan begitu. Ayo video call dengan mesranya 2 jam, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa eksekusi, gitu Pak. Yang memuaskan. Bagi ngomong-ngomong tadi. Gak kerasa. Itu fakta Pak. Begitu mahalnya saya, itu langsung Pak, 40 menit Pak. Baru 15 menit Pak, tapi kalau kualitas bisa zaman terakhir. Waduh. Apakah itu bisa dengan teknologi? Gak bisa, Pak. Bisa Pak. Begitu mahalnya sebuah pesan yang itu Pak. Pak Jawa Pak, itu Makassar Pak. Pak itu tahu Pak? Makassar Pak. Kasihan Pak. Kalau butuh gimana Pak? Ada truk 3 jam Pak, 3 juta Pak. Ayo, sama tak lapor dong ngerasani sampai. Sama TPP Pak. Semua Pak. Belum ada. 3 juta Pak kayaknya Pak. Mahal loh Pak. Ada betul Pak. Orang minggu biasa. Satu bulan belakang itu Pak. 6 juta Pak. Jadi kita juga nggak bisa. Udah Pak aku merasa. Kan nggak boleh ya. Tapi apa? Kok kamu percaya Pak Min? Saya pulang Pak. Itu ketika itu Pak. Itu kan digantikan Pak. 3 juta. Itu kan enak. Begitu ketemu. Mulan terus. Kan yang bahaya. Sakap kamu. Masa kita Tak tubuh ya. Bisa lagi. Saya lamongan Pak, PP Pak, karena sering minatnya. PP saya lamongan sini 200.000 Pak. Murah. Kan ada perumahan. Gimana? Ya karena kita dengan teknologi itu Pak. Karena nggak bisa ganti dalam teknologi sehingga udah. Nambah lagi nih, Pak. Nambah lagi ya. Karena kandangnya. Ngomong soal leren di kandang. Nah, iya mana? Kalau lagi pinter-pinter kita lagi gini. Aduh, enggak ini dong. Tidak terganti. Tapi ada konsep BCA, buka cabang aman. Caranya di mana, Pak? Nah, ini kita bisa Jadi gitu Pak, itulah. Kita teknologi dan sekarang sudah transformasi. Apalagi yang tidak ada Pak. Semua masjid ada apa sistem informasi masjid ya. Ruangan madrasah, semuanya Pak sekarang berbasis online, semuanya. Itulah kiranya sekarang. Anak-anak kita luar biasa juga Pak ya, pintar-pintar karena Gen Z. Dan kita, mereka milenial, kita ini sudah kolonial. Anak kita luar biasa Pak, dapat dari kuliah sebulan, mereka terpolus, WR sekali anak kita Pak. Kita masih jalur belajar, jalur pengalaman. Maka saya sering ngomong kepada kepala madrasah, itu harus bisa kan, namanya harus menguasai teknologi itu. Sekarang itu Pak, kalau udah gitu nggak bisa. Maka menurut saya hari ini kalau ada orang gaptek, orang kerja loh Pak, masih aktif dimanapun, kalau gaptek tidak menguasai teknologi, minimal ada 4 kerugiannya. 1, orang itu akan malu dengan sendirinya, betul ya? Kalau madrasah mendidik, kalau gaptek pasti dia malu dengan sendirinya. 2, mereka tidak bisa bekerja, hanya menonton temannya kerja, betul ya? Oke. Alias MM modal. Tolak itu. Tidak, pasti mereka itu tertinggal dengan yang lain, kalah bersaing, betul ya? Betul ya? Jangan ada pinter-pinter Pak, ada pelanjut buat teknologi ini, mereka nggak bisa menguasai, pasti kalah bersaing dengan yang lain.
Dan yang keempat adalah, mohon maaf Pak, saya tidak bersifat menyinggung. Seandainya tersinggung saya mohon maaf. Yang keempat adalah orang itu selalu merepotkan orang lain. Betul ya? Apa modalnya? Hanya dua kata, minta alhamdulillah peserta kemah kita tidak ada orang yang seperti itu. Yang kita yang satu orang itu akan maaf kita sebutnya. Kedua, tidak bisa kerja karena mondar mandir. Yang ketiga adalah tertinggal di yang lain. Dan yang keempat adalah selalu merepotkan orang lain. Mas, mbak ini minta tolong kan begitu. Angan amat di mana-mana Pak, sekarang pagi pasti ada itu. Ujung-ujungnya itu Pak, merepotkan minta kredit itu loh Pak. Ya benar, no. Ya tidak apa-apa, minta tolong orang lain, tapi yang ngerti. Jangan seperti petinju. Ikhlas beramal, Pak. Penjala tolong tapi kayak petinju. Jadilah seperti pesilat. Artinya apa? Suka beramal. Gitu Pak. Nek petinju. Masa kita serganya enggak? Harus ikhlas Apa beramal. petinju begini Pak? Tidak mengentaskan apapun. Pelit gitu Pak. Orang-orang mau udah terus, nado nerima pengiran sing. Itu enggak boleh. Akeh tunggale, Cak. Bisa Pak. Bisa. Aku tuh enggak ada seperti itu. Jadi enggak tahu ya oleh lah. Kalau ya saya ngerti ya. Ada ST gula batu ngomongnya akeh, jadi apa enggak? Betul. Apa ST gula batu ngomongnya akeh apa enggak? Betul. Alhamdulillah di sini enggak ada orangnya. Enggak percaya Pak. Mantu-mantu tidak juga itu ya. Jadi berharap seperti itu Pak. Nggak bisa. Pokoknya itu sekarang eranya seperti itu Pak. Semua sudah berbasis teknologi. Besok sama, kan saya juga sama. Masih layanan berbasis digital. Nah ini sudah digerakkan mereka. Semua sudah berbasis teknologi. Apalagi sektor swasta semuanya sudah paperless, tidak ada kertas semua, hampir semua sudah digital. Jadi aman sekarang guys. Bondone juga kita Pak guys. Marmat itu aman. Kan berdoa ya Pak. Dengan bodoh bayar uang gitu. Telepon bank dimasukkan mobile di sini kan sama perdoaannya. Tapi enak nyaman dulu. Cukup. Nah, oleh karena itu, maka dibutuhkanlah SDM unggul, SDM yang kualitas. Coba, sehingga saya tanya, mulai paginya sampai umur sekarang di dalam mencari sesuatu, benda jasa barang. Kira-kira jasa barang yang bagaimana coba? Apa? Yang berkualitas kan. Langsung betul Pak. Yang murah. Pintar sama maju. Langsung betul. Hanya satu Pak. Kita hidup ini Pak di dunia ini guys. Golek apa wae Pak. Jasa barang apapun pasti hanya satu kuali. Dengan dengan apa? Ilang-ilang Pak. Gerek pondok, gerek anak, gerek apa daftar kamu bojo, gerek bojo yang kualitas ibu ya, gerek bojo yang kualitas. Masa gerek nyangka ngetok duit akeh tok, kalau kasih tapiat tuh Pak. Kamu tuh nggak enak Pak. Kita akan berjalan enak, tak kasih tapiat tuh Pak. Tapiat lo ya. Sama Pak, kualitas.
hanya satu sekarang kualitas. Cari HP apapun, cari apapun, Pak. Kan begitu kan? Hanya satu kualitas. Kita hidup ini hanya satu kualitas. Maka menurut saya semakin kualitas semakin mahal harganya, Pak. Semakin kualitas semakin banyak dicari orang. Ayo dengan coba pikir, apa gitu, Pak? Semakin apa? Api kualitas murah ke kualitas itu belum diceritain nih, Pak. Apa ini begini kok? Oh ya, daster besar kalau 100 enak gitu, Pak. Ya, ayat. Kenal nih? Daster besar 100 kasih enak. 100. Ini jawab apa sih? Daster sih jawab. Ya bisa, pasti ada singkat. Surabaya punya api, Pak. Oleh papat. Apa digomol ya? Setami dia wes. Maka panjenengan ya aja ngono kan, karena bojo ki sing apik. Masa nang Solo Jogja menton kan bojo daster selawe. Ya sing apik lah, terus saya ke 200. Kan apa ya? Kan aku sak iki digawe wis. Dan tidak bisa. Jadi semakin kualitas semakin mahal harganya. Semakin kualitas semakin banyak dicari. Rumus Pak. Mana begitu Pak? Madrasah sekarang Pak. Sing SPP ini larang, SPP ini itu berbunyi Pak. Hutan Pak sampai inden-inden. Karena sekarang sudah ide Pak, Mas kan sudah sadar kualitas. Contoh kecil saja ya, dengan punya langganan rujak telur enak itu Pak. Kira-kira pindah tepat Pak. Sekarang enggak. Mas pindahan dia tetap ramai. Karena jenengan buah kualitas, setelah kualitas pelanggan masyarakat bisa puas. Setelah puas, setelah kualitas pasti kita puas. Setelah puas, trust percaya. Setelah percaya, loyal. Loyo, Pak. Ini peserta yang taruh maksudnya loyal Pak, punya ketagihan, kasarnya ketagihan lah. Habis itu beli lagi itu loh Pak. Habis itu rusak beli lagi itu lagi. Itu namanya pelanggan yang loyal. Jadi puas bisa menyebabkan orang itu puas. Setelah puas percaya, trust. Setelah itu loyal. Masih cuma dodol pindolan dia ya kalau kualitas puas. Gelek wong kemari bercoron. Kayak sama nggak? Kau tak apa kita ngomong semua begitu. Sekarang bagaimana untuk menghasilkan kualitas lembaga apapun, kampanye apapun, itulah dibutuhkan SDM yang kualitas. Setelah teknologi apapun, kalau manusianya SDM nggak bisa, nggak kualitas, tidak bisa Pak. Dengan atau kalau orang bos 50 juta semua api kan berarti sudah kasihan. Kadang-kadang yang ini Pak, sampai maki dia, tapi kan 100 juta, tapi isonya ya WA, YouTube, gayanya kalau ya. Ada orang nggak sih? Nggak ada. Apa ini WA, YouTube, Facebook. padahal sini banyak fungsi aplikasi ada semua di sini wes. Ini duduk manis tadi sudah saya sampaikan segala urusan dunia beres kecuali akhirat belum. Nah itu butuhkan SDM semuanya Pak. Sekarang itu tetap kembali kepada SDM yang kualitas. Didukung oleh pendukungnya Sapra kan begitu, tapi pertama adalah
kualitas sumber daya manusia. Oke, siap? Sudah ya? Siap. Siap, Ken. Terus, Pak. Berkait-kait lah. Senang saya pelatihan kalau tak semakin ini. Hidup suasana gitu. Ya, mau pikirannya ya, teman-teman. Nyambung. Pikirannya cerdas. Jadi kan itu, Bapak sekalian ini pas. Jadi saya 3 slide sudah selesai. Nah, Pendidikan Surabaya sekarang sudah seperti itu, Pak. Dengan daftar online, 3 hari pelatihan online, cuma makannya nggak bisa online. Kemudian nanti laporan berbasis digital, sertifikat dengan online, kan enak. Katanya- Pemerintah irit, panitia efisien, waktu dulu. Kita nggak bawa kertas, nggak bawa nempel, nggak nempel foto, nggak nempel ini, nggak panitia ringan. Klik klik klik, break. Silakan Bapak Ibu didownload sendiri, silakan di print sebanyak-banyaknya sendiri mau. Negara efisien, panitia efektif kerjanya. Cukup set nanti dengan download sendiri-sendiri. Sudah siap ya Pak ya? Siap. Siap. Download sendiri-sendiri. Sudah berubah. Dulu setiap pelatihan Pak, panitia repot Pak. Kursi duit, transport, kelas 1, amplop kan begitu. Enak, nama rekening guys. Besok Senin, klik bendera, kelunding bendera. Karena kecil kelunding Pak. Negara efisien, panitia efektif. Gak tukar duit cilik, gak gendung kursi, gak khawatir hilang, gak khawatir keliru. Kadang-kadang keliru peserta mana main. Soalnya peserta kok omah, sumber 6 gitu loh Mbak. Dia itu kok kok lebih, panitia bingung. Kok kurang duit ini keliru kan, lengket lama begitu. Pengalaman bagi kita lah. Sekarang kan udah, tinggal klik tombol Mbak, rekening masuk semua di input seret. Tapi kok ya minusnya Pak, ketika sudah ke sekolah orang-orang udah iso. Kalau kadang orang gemil, kan bawa duit kan enak, langsung amplop aja, butuh. Gitu deh, kata kali ini kan udah masuk amplop ya, masuk rekening kan. Maka sekarang sudah diimbangi dengan semua bantuan kita pakai Kris. Itu guys. Jadi kami juga sama, sudah bertransformasi sertifikat. Nanti justru nanti ke depan Mbak, jarang nanti pelatihan tatap muka full nggak ada. Jadi lebih efisien negara. Seharusnya ini Mbak tatap muka 6 hari Mbak. Karena kecanggihan teknologi makanya 3 hari on. Negara efisien makan. Kalau tatap muka 6 hari loh, 2 piring kali 30 coba, 60 piring Mbak coba. Kali. Lebih nggak tahu gimana. Ikut sing gelondong kena, anggaran tak akan kena karena ini akadnya adalah akad pelatihan di wilayah kerja. Anggaran dari KAI yang membelanjakan adalah panitia Kemenak Kota Surabaya. Kami sudah percaya itu anggaran dari BD. Karena ini akadnya adalah pelatihan di wilayah kerja. Jadi negara sudah efisien banyak. Apalagi pelatihan ini full online, apalagi biaya. Biaya paling ganti pulsa atau mereka. Gimana lagi sekarang? Ada online, Zoom, rapat, meeting sekarang. Apalagi karena Pak Prabowo sekarang ada menteri sekarang tidak ada perjanjian. Ini saya dalam 1 bulan pindah ke Jakarta ini dan biasanya terus yang untuk Jakarta ke Palembang kembali anak kantor aja. Karena apa? Kemarin Pak Menteri Zoom.
Itu betul. Kalau kita jatah 3 juta, kayaknya belum hotelnya, belum jete. Kalau enak di kantor begitu manis ya. Saya kalau saya nggak laptop besar 1 Pak, 2 ya. Apa ya? Aku sendiri Pak. Aku sendiri. Kayak kamar masjid. Ya, apa yang lumayan. Luar biasa. Itu ya, sedikit saya sampaikan sudah bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan setelah saya. Lagi banyak tuh. Saya ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.